Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswa MTS Al-Jari kelas 7, kaifa hal? Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Imam Marzuki tentang sifat wajib, muhal, dan jaiz Allah. Yang pertama yaitu kita akan bahas dulu tentang macam-macam sifat Allah. Itu ada 3. Yang pertama yaitu sifat wajib Allah, kemudian sifat muhal Allah, dan juga ada sifat jaiz Allah. Tentang sifat wajib Allah, apakah itu? Sifat wajib Allah yaitu sifat yang dimiliki dan pasti ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat wajib Allah ini ada 20 sifat. Lawannya adalah sifat muhal Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada 20 sifat. Kita bahas tentang 20 sifat wajib dan muhal Allah. Yang pertama ada wujud, artinya ada. Di sini ada ayat dari Al-Quran yang Bu Ulfa ambil, yaitu pada surah Al-An'am ayat 1. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun, orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Di sini Allah lah sebagai pencipta langit dan bumi. Jadi, jika ada ciptaan, pasti ada penciptanya. Kita harus meyakini akan hal itu. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Dan kita harus meyakini dalam hati, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian lawannya wujud yaitu adam, yang artinya tidak ada. Di sini Bu Ulfa tampilkan beberapa bukti alam yang menyatakan tentang keberadaan Allah. Yang pertama yaitu di situ ada gambar ranting yang mana bertuliskan kalimat Allah. Hal ini menunjukkan akan kebesaran dan keberadaannya Allah. Tidak mungkin ranting ini dibuat oleh tangan manusia, meskipun dengan ilmu secanggih apapun. Yang kedua yaitu, ranting ini berada di daerah Pakistan. Yang kedua yaitu ada sebuah fenomena hutan, yang mana di situ jika dilihat dari jarak yang jauh, maka akan pohon tersebut bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Ini adalah suatu hal yang tidak mungkin, suatu kebetulan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Yang ketiga juga ada di situ gambar ikan yang ada tulisan Allah. Dan yang terakhir, ini kejadian yang baru aja terjadi di negara kita sendiri, di Indonesia, pada bulan Ramadan tahun lalu, tahun 2020, tahun ini ya berarti,
Nah, itu ada supermoon, ada bulan purnama yang mana di situ cahayanya terdapat sinar seperti awan ya, yang membentuk kalimat Allah. Nah, semua ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ada, dan sebagai jawaban orang-orang ateis yang menyatakan bahwasanya Allah atau Tuhan itu tidak ada. Nah, ini bukti alamnya. Yang kedua yaitu sifat wajib Allah yang namanya qidam, yang artinya terdahulu. Nah, antara ciptaan dengan yang menciptakan itu lebih dahulu mana? Pasti penciptanya dulu baru dia menciptakan sesuatu, kan seperti itu. Nah, sama, Allah itu ada sebelum yang lain ada. Dia sifatnya adalah qidam, terdahulu. Kemudian dalil yang menyatakan tentang hal ini ada di surah Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi sifat qidamnya Allah itu tidak terbatas oleh waktu, ya. Ada sebelum semuanya ciptaannya makhluknya ini ada. Sedangkan lawannya yaitu hudus atau baru. Baqo, kekal. Ini hampir sama dengan tadi yang qidam, ya. Jadi al-awwal, Allah tadi itu yang pertama kali ada, kemudian baqo akan kekal selama-lamanya. Jika yang lainnya itu akan binasa seperti alam ini dan lain sebagainya, bahwasanya nanti ada suatu masa yang mana semuanya itu pasti akan binasa, kecuali siapa? Allah yang maha kekal. Surahnya di sini Bu Ulfa ambil dari Ar-Rahman ayat 27. Saya baca artinya langsung biar cepat. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Lawannya baqo yaitu fana yang artinya binasa. Baqo ini untuk kholik, sedangkan makhluknya ini sifatnya fana atau binasa. Yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawadithi, berbeda dengan makhluknya. Kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu terutama dari segi bentuk berbeda dengan kita, berbeda dengan makhluknya. Kita hukumnya haram ya anak-anak ya untuk membayangkan seperti apa Allah itu, seperti apa bentuknya. Yang harus kita yakini bahwasanya Allah itu mukhalafatul lil hawadithi, berbeda dengan makhluknya. Sebagai contoh, kalau misalkan ada seseorang yang menciptakan suatu karya ya, ini manusia, kita contohkan manusia. Misalkan seorang dokter yang berusaha untuk mengoperasi plastik pasiennya, contohnya dia seperti apapun berusaha untuk sebaik-baiknya, pasti ada hal yang berbeda dengan dia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang pencipta itu berbeda dengan ciptaannya. Seorang robotik profesional, ketika dia menciptakan sebuah robot, pasti ada perbedaannya. Tidak mungkin sama persis dengan dia, tidak mungkin. Baik dalam hal bentuk, rupa, sifat dan sebagainya. Nah, ini baru manusia. Apalagi Allah, jelas berbeda dengan makhluknya, dengan kita, dengan ciptaannya. Lawannya yaitu mumatsalatul lil hawadithi, sama dengan makhluknya. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, Allah adalah berdiri sendiri, zat yang mampu
berdiri sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Berbeda dengan kita manusia yang senantiasa membutuhkan bantuan dari yang lain. Sini ada di surah Al-Fatir ayat 15 yang artinya, hai manusia, kamulah yang amat butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya atau tidak membutuhkan sesuatu lagi terpuji. Jadi anak-anak, bukan Allah yang butuh kita, akan tetapi kita yang butuh Allah. Bukan Allah yang butuh sholat kita, tapi kita sholat semata-mata untuk mencari ridho Rahman dan Rahimnya dari Allah. Seperti itu. Kita tidak sholat, itu tidak masalah bagi Allah, akan tetapi ruginya pada diri kita sendiri. Makanya kita harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang Allah ridhoi, karena kita butuh Allah, butuh ridhonya Allah. Lawannya yaitu ihtiyaj, atau artinya membutuhkan. Kita harus tahu bahwasanya Allah itu maha kaya, huwal ghani, maha punya segala-galanya. Lanjut, yang keenam yaitu wahdaniyah, artinya tunggal. Allah itu esa. Katakanlah dialah Allah yang maha esa. Allah esa, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Allah tidak punya bapak, tidak punya anak. Nah, kita bayangkan kalau seandainya manusia aja, ya manusia ya, saya bilang bukan Tuhan, manusia dalam suatu negara itu ada dua pemimpin, apa yang akan terjadi? Sudah barang tentu akan terjadi perselisihan dan pertikaian serta beda pemikiran. Apalagi Tuhan, jika ada dua, bagaimana cara mereka mengatur alam ini? Pasti akan bertabrakan karena beda pemikiran. Yang satu matahari pengen terbit dari barat, yang satu pengen terbit dari timur. Akhirnya apa? Tabrakan dan hancur. Nah, makanya kita harus yakin bahwasanya Allah itu esa, ahad, ada satu, Allah. Lawannya yaitu ta'adud atau berbilang. Yang ketujuh, kudrah, yaitu berkuasa. Ada di surah Al-Baqarah ayat 20 yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kuasanya Allah ini meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi, meliputi segala alam semesta ini. Semua hal ya tidak luput dari kuasanya Allah. Lawannya yaitu ajizun atau lemah. Yang ke-8 iradah, yaitu berkehendak. Pulfa ambil dari ayat 82 dari surah Yasin, yang artinya sesungguhnya urusan Allah apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu berkuasa dan maha berkehendak. Ketika Allah sudah menghendaki sesuatu, maka tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghalanginya. Contoh, si A meninggal jam sekian, si B hidup jam sekian. Ini adalah Allah yang mengatur. Berusaha sekuat apapun untuk menyembuhkan, mengobatkan, jika Allah sudah berkehendak berakhir pada jam itu, atau bahasanya meninggal, maka dia juga tidak dapat diselamatkan. Nah, itu terkait dengan iradah atau kehendaknya Allah. Tidak dapat dipaksa, Allah itu tidak dipaksa oleh siapapun. Lawannya yaitu karohah atau terpaksa. Yang ke-9, ilmun, artinya
mengetahui. Ada di surah Al-Baqarah ayat 32, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah sudah barang tentu mengetahui segala hal. Sekuat apapun seseorang menyembunyikan rahasia, tidak akan pernah luput dari Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ilmun atau Maha mengetahui. Lawannya yaitu jahlun, yang artinya bodoh. Yang ke-10, hayah atau hidup. Terdapat pada surah Al-Imran ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Hayyu, Allah itu hidup kekal. Al-Qayyum, dan terus menerus mengurus makhluknya sampai yaumul akhir nanti tiba. Allah itu akan Al-Qayyum, akan senantiasa mengurus makhluknya, dan hidupnya Allah ini akan kekal, bakok, ya. Ketika yang lainnya ini meninggal, mati, maka Allah akan tetap ada. Lawannya yaitu mautun, yang artinya mati. Oke anak-anak, biar tidak terlalu panjang videonya, untuk sifat wajib dan muhal Allah yang ke-11 sampai 20 akan kita sambung di video part 2 berikutnya. Kafa bihadza akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.